Esok adalah hari besar bagi pengikut Brah Bonokeling. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mendekati bulan puasa, mereka akan melakukan tradisi perlon. Anak putu Bonokeling yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah akan berjalan kaki menempuh puluhan kilometer ke desa Pekuncen, Banyumas demi berziarah ke makam leluhurnya Ki Bonokeling. Tradisi ini dilakukan dalam rangka meminta keselamatan pada Yang Maha Kuasa. Mereka melakukan perjalanan dengan busana adat yang disebut nurani, yakni laki-laki menggunakan ikat, kemeja hitam, dan kain jari, sedangkan para perempuan berbusana kebaya dan kain jari. Anak putu Bonokeling paling banyak tersebar di Desa Adiraja, Kabupaten Cilacap, yang dipimpin oleh 13 kepala kelompok anak putu Bonokeling atau disebut bedogol. Kami mendatangi desa tersebut untuk melihat bagaimana mereka bersiap diri sebelum melakukan ritual tahunan ini. Ya, dalam rangka selamatan. Jadi kita minta selamat, jadi melaksanakan selamatan sejak ini bulan ini kita melaksanakan selamatan makan bersamaan. Jadi kita menjalankan, ya ada tradisi kita seperti ini, meneruskan tradisi dari nenek moyang kita itu. Kita ini sudah punya perlindungan hukum, jadi tidak ilegal. Nggak ada peraturan apa-apa yang harus, tidak boleh sama sekali, tidak. Hanya sopan. Kalau kita berjalan sopan. Bekal yang telah dipersiapkan anak cucu ini secara khusus disimpan di rumah cerabakan yang kurang lebih berluas 10 x 5 meter dan dijaga selama 24 jam sejak Rabu malam sampai Kamis pagi. Bekal ini diantaranya merupakan makanan yang tak boleh disentuh. Ya untuk makan bersama saya seperti sana. Ini akan dibawa ke sana nanti setelah habis bersih itu makam sudah dibersih, sehingga kita selesai terus makan bersama. Ya, dari ya itu yang ada ya tidak hanya hasil bumi saja kalau apa ya juga beli ke pasar apa saja. Tidak tentu harus hanya hasil bumi saja. Beras, kelapa, dan ya sayuran dan apa itu kan beli ke pasar. Lubuto ing loro dohno ing bilai kabeh. Jin setan datan purun panelukan tenung tanwani wah panggawe Allah. Imane wong lugu apni ateman tirta maling ardo tan ono ngaraki kami tutupan sirna kaya samya bali sakatae ngono amruda wedi asih pandulune sakaing praja luput kira-kira pambukir ke kali salirining wisata sato. Pagi-pagi buta, anak putu Bonokeling yang berasal dari Desa Adiraja Cilacap mempersiapkan bekal hasil bumi dan peternakan yang akan dibawa ke desa Pekuncen. Sebagian perbekalan diangkut menggunakan mobil, sisanya dipikul oleh hampir 700 anak putu Bonokeling yang mengikuti ziarah.
kok. Kudune sing ngambak. Perlon kali ini dikhususkan bagi anak cucu Bonokelin yang baru beberapa kali mengikuti ritual ini. Seperti Rizka Yunanti. Ini adalah kali kedua Rizka mengikuti nyadran. Gadis berusia 15 tahun ini membawa pengharapan agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya karena ini kan adat ya juga harus mengikuti, harus mengerti gitu. Sebagai warga yang mengikuti agama itu kan harus bisa itu. Gimana rasanya sudah berhasil ya sampai? Ya alhamdulillah sih. Waktu pertama kali usia berapa? Kelas 1 SMP. Usia berapa? Usia 13. 13-an. Sekarang? 13-an. Sekarang 15. Berarti ini untuk keberapa kalinya? Yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Berhasil semua. Iya. Alhamdulillah. Terus ada harapan apa nanti saat berdoa di pemakaman besok? Ya jadi lebih baik lagi ke sana. Ada lagi Reza Setiawan. Ini adalah kali pertamanya mengikuti nyadran. Jalan juga mengikuti naluri. Lebih keras. Pengen ngikuti naluri bapak. Oh, maksudnya naluri. Mengikuti adat bapak. Adat bapak. Iya. Sepanjang perjalanan menuju desa Pekuncen, anak putu Bonokeling diharuskan berjalan tanpa alas kaki. Mereka juga tidak diizinkan saling mendahului barisan dan mesti menjaga perkataannya tetap santun, juga tidak boleh berbicara terlalu kencang. Tak semua anak putu Bonokeling mampu berjalan kaki sampai desa Pekuncen. Kebanyakan karena keterbatasan kekuatan fisik. Terutama mereka yang sudah berusia lanjut. Namun, ada ketidakpuasan yang dirasakan jika tidak melanjutkan perjalanan. Sesampainya di desa Pekuncen, mereka kemudian menuju rumah tetua adat Bonokeling untuk melakukan sungkem bakti kepada tetua adat masing-masing, atau yang sering disebut sebagai bedogol, sebagai wujud rasa silih asa, silih asih, dan silih asuh. Kegiatan ini merupakan kata-kata ritual yang dilaksanakan setiap tahun dan bulannya sudah ditentukan bulan Tuah.
ruah bulan ruah ini adalah mengambil hari Jumat terakhir pada saat menjelang bulan ruah. Kegiatan acara ini dalam hal disebut namanya unggahan, karena unggahan itu adalah merupakan mendekati bulan suci Ramadan hingga anak putu dari Beling, termasuk datang dari Cilacap itu ziarah ke makam. Kekhasan yang nampak, keseragaman busana yakni bagi laki-laki memakai ikat semacam belangkon, baju hitam, dan kain jarik batik yang digunakan semacam menjadi sarung. Cara berpakaian ini secara adat memiliki makna filosofi tertentu. Ini termasuknya ciri khas dari tradisi Jawa atau dari adat sini, karena kita pakai ikat. Kita dalam sebagai ikat kepala. Karena ikat kepala itu adalah mengikat hawa nafsu. Jadi, sehingga kita orang Jawa sini teman tradisi kemudian kita selalu diikat supaya nafsunya itu jangan kemana-mana. Jadi kita ada kurangi dan segala sesuatunya ada kendali. Sehingga kita pakaiin baju hitam. Hitam adalah ini merupakan ciri khas dari pakaian tradisi ini, kemudian filosofinya adalah hitam itu adalah langgeng, sehingga kita melestarikan adat tradisi sini sudah run-temurun tetap masih dijaga teguh cekelan waton. Perkembangan komunitas ini bermula dari tokoh spiritual bernama Ki Bono Keling yang membuka hutan dan mengembangkan pertanian di Pekuncen yang berarti suci. Anak cucu Ki Bono Keling sendiri lantas menyebar ke berbagai wilayah, baik di Cilacap maupun Banyumas. Kini jumlah anak cucu Bono Keling semakin bertambah seiring pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Seiring berkembangnya zaman, komunitas anak putu Bono Keling yang dulunya tertutup mulai membuka diri. Banyak di antara mereka yang memilih keluar dari Pekuncen dan merantau ke kota-kota besar. Generasi muda, kalau dulu masih pada saat masih tertutup, memang tidak kemana-mana. Karena dengan adanya zaman semakin modern sehingga urbanisasi kota. Tapi pada saat kegiatan kayak ini pulang semua ke sini mengikuti tradisi unggahan seperti ini. Kalau besok semuanya juga ikut bekerja di sini, masak-masak, termasuk anak-anak muda itu. Seperti Suwarto, dirinya 30 tahun lalu memutuskan hijrah ke Jakarta dan kini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Setiap nyadran, dia selalu menyempatkan pulang ke Pekuncen dan turut serta mengikuti tradisi unggahan. Saya semenjak tahun 72 saya merantau ke Jakarta dalam rangka ya mencari perubahan untuk pengetahuan khususnya di dunia Pekuncen ini, untuk menambah pengetahuan di luar. Dari hingga sekarang saya rutinitas setiap tahunnya kalau ada acara ini kami pulang untuk menghormati leluhur saya. Ini adalah sesuatu ikatan batin yang tidak bisa terungkap dalam kata-kata. Jadi yang sangat dalam sekali bagi kami ya, sekeluarga khususnya. Jadi kalau acara ini kami harus pulang untuk menghadiri dan untuk mengikuti proses hingga selesai. Setelah itu rasanya kita sudah nyaman, tinggal menjalankan kehidupan sehari-hari.
Hari ini adalah puncaknya ritual perlon unggahan. Anak putu Bonokeling dari desa Pekuncen yang berlaku sebagai tuan rumah menyiapkan ubo rampe atau hidangan untuk acara selamatan. Seserahan hasil bumi dan peternakan yang dibawa dari desa Adiraja dimasak pada hari ini. Dalam ubo rampe, hidangan yang disiapkan berupa masakan berkuah seperti gulai kambing, sapi, dan ayam. Ini kambing. Oh, gulai kambing. Oh, ini daging kambing. Memang kalau setiap acara ini memang gulai kambing ya. Iya. Ya, ayam juga ada. Ayam juga ada. Ayam terus sama kambing itu. Ini memang tradisional ya, Pak. Iya, Menggunakan kelopak pisang sebagai iya. bumbunya ya, Pak. Yang bumbunya juga ya punya tugas sendiri gitu. Bikin bumbu. Kalau untuk bahan-bahan sama bumbunya memang yang dibawa kemarin Iya, ya, Pak ya. Ini dimasak rame-rame. Di sini dimasak rame-rame. Ini sebelum bersih-bersih makam ya, Pak. Nah, ini kan mau sawan ke atas, nah ini harus dimasak dulu. Oh, gitu. Menariknya, hidangan ini seluruhnya disiapkan oleh kaum pria. Mulai dari menyembelih, memasak, menyajikan, hingga mengantarkan untuk dimakan di dalam makam. Para wanita hanya tinggal menunggu di dalam balai. Masih kalau masak di sini termasuk semuanya laki-laki. Kenapa tidak boleh perempuan untuk ikut dimasak di sini? Karena ini kadang merupakan sujud suci. Dalam arti suci itu kalau perempuan ikut masak di sini itu karena perempuan adalah dayuah teka. Artinya dayuah teka setiap bulan ada datang bulan gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti masak-masak di sini. Di sudut lain, anak putu Bonokeling yang berasal dari berbagai daerah mulai mempersiapkan diri berziarah ke makam Ki Bonokeling dalam keadaan berpuasa. Wanita didahulukan masuk ke area makam. Wanita atau ibu menjadi utama dan istimewa karena dianggap sebagai perantara Tuhan yang telah susah payah melahirkan anak, termasuk juga melahirkan kaum pria. Saat memasuki area makam, anak putu Bonokeling menanggalkan segala status sosialnya dan berbaur bersama. Pakaian yang digunakan pun sejenis, hanya mengenakan selembar kemben dan selempang putih khas pakaian adat kaum Bonokeling. Sekali lagi, pakaian ini juga mempunyai makna tersendiri. Kemben dengan ciri khas merah di bagian tengahnya melambangkan seorang ibu, dan selempang putih yang berarti bapak, simbol dari manusia berasal. Puncak acara pun dimulai dengan ditandai tersajinya hidangan yang sudah disiapkan kaum laki-laki sejak pagi hari. Kemudian hidangan itu diantarkan kaum pria ke dalam makam untuk disantap saat berbuka puasa.